Dan setahu saya sih di Indonesia pun hampir semua hot dip galvanizer sudah sesuai standar SNI Indonesia. Nah, Gio, ada yang bisa disampaikan? Pada dasarnya galvanis itu proses yang amat sangat hijau, yang green. Problemnya seperti bilang, pengetahuan tentang galvanize-nya kurang begitu ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja by ISSI, Indonesian Society of Steel Construction. Hari ini, lebih tepatnya ini siang nih Pak ya. Siang hari ini kita kedatangan tamu, salah satu dari rantai pasok yang menurut saya ini jadi ilmu baru bagi saya. Karena memang kalau ngomongin konstruksi baja, tidak terlepas dari, kalau di komite kami ada komite pemeliharaan. Nah, ini kita kedatangan dari Zinc Power Austrindo, yaitu dengan ini gelarnya unik ini. Diploma KFM Sergio Permana MMMBA. Apa kabar Pak Sergio? Kabar baik, terima kasih undangannya. Undangannya mendadak atau enggak mendadak? Enggak mendadak. Enggak mendadak ya, tapi 2 sudah hari di planning. Tapi ini nama Zinc Power ini udah lama sekali kami dengar, Pak. Udah di dunia sendiri sih udah 100-an tahun. Di dunia 100 tahun. Di Oke. Indonesia kira-kira sejak 98. 98 berarti pas Krismon itu berarti ya, krisis. Ya kurang lebih. Masuk Zinc Power, mendirikan PT dengan nama PT Zinc Power Ya, Austrindo. pertama kali dibentuk namanya Jaya Abadi, Austrindo Jaya Abadi. Austrindo Jaya Abadi. Terus Zinc Power sebagai partner masuk sehingga namanya jadi Zinc Power Austrindo. Nah, kalau ini kan di atasnya ada KOF Group P, berarti ini ada bau-bau Jerman ini, Pak. Iya, Betul aslinya dari Jerman tapi headquarter kita ada di Austria. Oh, di Austria Ya. malah. Oke, tapi sebelum dalam ke perusahaan ini Pak Sergio ini agak unik ini, namanya Sergio Permana. Iya. Gelarnya gelar Jerman. Ini berarti sekolah di Jerman atau gimana? Saya sekolah di Jerman, besar di sini, lahir juga di Jerman. Lahir di Jerman. Di kota apa, Pak? Di kota kecil dekat Bonn. Wah. Zaman generasi sekarang udah nggak ada yang kenal, tapi di zaman saya itu masih ibu kotanya Jerman. Oh. Ya, Berarti bukan Berlin ya, zaman dulu ya? bukan Berlin dari tahun 90-an. 90-an. Bapak lahir tahun 68. 68. Masih muda. Nah, nama kotanya apa tadi, Pak? Bonn. Bonn. Wah, bukan James Bond ya. Saya pernah ke Munchen, Pak. Jadi ngerasain hidup di sana kayaknya nggak enak bagi saya, Pak. Karena saya kan orang Surabaya Madura, kayaknya agak panas. Kalau sana dingin, nggak tahan saya. Iya. Tapi aslinya dari keluarga dari mana, Pak? Ayah saya dari Sidikalang. Sigalang. Sidikalang. Sidikalang tuh berarti Medan Sumatera ya? Utara. Sumatera Utara ya, Sumut ya. Jadi Jermannya KW1. Satu ada Bataknya berarti. Baik. Nah, ini kok bisa masuk di Zinc Power, sebelumnya gimana, Pak, perjalanan karir? Saya sebenarnya sedikit dari konsultan produksi. Oke. Jadi sedikit bouncing dari pabrik ke pabrik. Saya pernah di pabrik sepatu, pabrik plastik. Oh. Dan terakhir sebelum pandemi saya ditarik untuk join ke Zinc Power. Sebelum pandemi 2019 mungkin ya? Ya. Oke, baru masuk di Zinc Power karena ada Jermannya atau gimana, Pak? Saya rasa itu sangat membantu Salah satunya sedikit ya. lewat komunitas Jerman ya. Oke, jadi balik lagi kepada Zinc Power. Nah, ini kita bicara tentang servis yang dilakukan oleh Zinc Power ini kan ada beberapa. Salah satunya adalah galvanize. Ya. Tentu kita pernah bahas di Koja sebelumnya, tapi nanti kita elaborasi lebih dalam lagi. Lalu ada coating juga, Pak ya? Maksudnya apa? Coating painting atau apa? Coating painting, kita memang spesialisasinya di galvanizing atau kita bilang hot dip galvanizing. Iya. Dan kita memang untuk pelengkap service kita tambahkan dengan coating. Dengan coating painting, spray paint, wet painting orang bilang. Oke. Lalu ada namanya kalau nggak salah passivation. Passivation itu sendiri bagian dari proses hot dip galvanizing. Galvanizing, hot dip galvanizing seperti kan namanya hot dip. Baja dicelup ke dalam timah panas dan pada saat itu baja itu bereaksi dengan zincnya membentuk zinc iron. Dan itu selama prosesnya panas, proses ini akan terus Berjalan. betul. Passivation ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan proses ini. Pada dasarnya cuman dicelup ke dalam air. Itu proses, tapi outputnya ini baja menjadi lebih
Pada dasarnya biasanya di galvanizing kita targetkan suatu ketebalan anti karat tertentu. berapa mikron? Yang diminta. Oke. Kurang mikronnya kurang bagus. Mikronnya terlalu banyak juga dia akan gampang pecah. Oke. Ini untuk ngontrol gitu. Sedikit untuk ngontrol ketebalan lapisan anti karatnya. Oke, dengan proses yang spesifik tadi. Artinya memang kalau dari bisnis Ding Power sendiri dari 3 itu mana yang paling dominan? Hot dip galvanis ya sepertinya. Paling dominan hot dip galvanis. Hot dip galvanis. Tapi tentu juga tadi ini agak unik ini. Ini saya baru ketemu ada perusahaan galvanis iya, painting iya. Ya sebenarnya kalau di luar negeri enggak. Di luar negeri boleh dibilang kita 50% dari perusahaan kita ada dua-duanya. Tadi kan saya sempat bilang problemnya galvanis itu memberikan perlindungan anti karat yang terbaik. Betul. Yang kadang-kadang tidak bisa diberikan oleh galvanis itu estetikanya. Nggak cantik gitu ya. Nggak cantik. Jadi karena warnanya udah. Jadi kalau kita misal buat di rumah aja kita mau pagar yang tahan lama, itu harus digalvanis. Tapi kalau pagar yang warnanya abu-abu kusam, sedangkan rumah kita cantik merah putih hijau. Udah jadi kayak benteng ya. Iya, jadi salah satunya memang dengan painting bisa mendapat estetikanya. Yang keduanya yang sekarang juga kita lagi promote adalah painting over galvanize. Painting over galvanize. Jadi setelah satu produk di galvanize kemudian di painting, bukan hanya estetika bertambah tapi hidupnya juga lebih lama, kualitasnya akan lebih lama bertahan. Jadi kita bilang galvanize tahan 40-45 tahun, dengan dicat setelah itu 2 kali lipat gampang bertahan kualitas lebih mutunya. lama lagi. Lebih lama ya, anti karatnya lebih lama lagi. Karatnya lebih lama lagi dan dari estetik dapat karena lebih bagus warna-warni. Dan memang kalau misalkan kadang-kadang warna ini kan membawa mood gitu ya. Jadi wah tahun ini maunya warna merah gitu. Jadi cat warna merah. Kebanggaan juga sekarang kita lihat banyak tiap telco yang gitu yang merah putih. Telekomunikasi ya? Udah pakai warna merah putih. Banyak yang lihat kadang-kadang. Tapi tentu sebelumnya di galvanize. Ya. Karena apa? Ini kan bahaya kalau misalkan di galvanize dalamnya karat bisa ambruk. Iya, dan biasanya kalau painting setiap 3 sampai 5 tahun itu harus di-maintain, harus dicat ulang. Nah, itu juga jangka panjangnya biayanya lebih tinggi. Nah, ini kan kita bicara, kita selalu belajar dari negara yang sudah maju duluan gitu ya. Artinya galvanize tentu tadi Bapak bilang, Pak Sergio sebut ini udah 100 tahun di dunia. Tapi di Indonesia baru masuk tahun 98. Tapi teknologi galvanize sendiri artinya di Indonesia ini juga bisa tergolong baru ya. Mungkin tahun 90-an atau gimana? Iya, sepengetahuan saya memang relatif muncul di tahun 90-an. Tahun 90-an. Itu pun juga pasti kita akan mengadop dari luar. Artinya dari Eropa atau mungkin Amerika? Saya rasa produknya sendiri udah ada, tapi kita import. Oke. Untuk pengerjaan sendirinya relatif baru di Indonesia. Nah, kalau kita ngomong 100 tahun, saya bicara tentang Menara Eiffel mungkin, atau jembatan San Francisco, atau mungkin jembatan-jembatan kereta api yang di sana gitu. Mereka pakai apa, Pak? Itu rata-rata di galvanis. Galvanis? Ya. Itu udah 100 tahun lalu pun udah di galvanize. Kenapa? Standar kualitas. Kita, terutama di Eropa, mereka membangun sesuatu dengan bayangan gedung ini atau struktur ini bertahan lebih dari 100 tahun. Jadi mereka udah langsung mengukur 100 tahun. Dan itu memang cuman bisa dicapai lama itu dengan galvanis. Betul. Walaupun ditambah pada akhirnya untuk dicat gitu. Tetap ya. Suatu saat harus di-maintain, tapi ya istilahnya tiap 50 tahun sekali. Artinya lebih panjang usianya ya. Dan ya kalau kita bicara tentang bangunan tinggi, lalu jembatan, ini kan terkait dengan keselamatan. Ya. Kalau misalkan cantik tidak kuat, masalah. Kuat tidak cantik kayaknya enak juga. Jadi ya makanya saling mengisi. Jadi harus tambah di galvanize, lalu di painting. Itu disebut dengan coating over galvanize yang tadi disebut. Dan ini di Sing Power ada. Ya. Nah, tapi kita bicara tentang Indonesia nih sekarang. Tadi kita udah belajar dari luar negeri, sekarang di Indonesia. Kalau saya perhatikan jembatan-jembatan zaman dulu, mungkin kita impor jembatan sepertinya ya, belum bikin sendiri, itu galvanize. Waduh, kalau sejauh itu yang dari zaman Belanda saya kurang tahu ya. Tapi kita lihat jembatan merah yang di Jakarta Utara, itu kemungkinan besar sih ada galvanisnya. Dia bertahan udah ratusan tahun kan. Betul. Dan saya pernah datang itu ke pabrik
Busto, pabrik ini dia bikin boiler untuk pabrik gula zaman dulu. Berdiri tahun 1800 sekian. Artinya kan zaman penjajahan. Ya. Itu saya bangunannya galvanize. Ya. Dan waktu saya ke sana tahun 2014 kalau salah, insya Allah saya nggak salah 2015. Ya, itu masih ada bangunannya. Masih. Walaupun atapnya diganti. Ya. Karena kan atap kan, tapi strukturnya itu masih ada. Itu memang untungnya galvanize seperti itu. Sekarang kita bikin PT, kalau kita bikin suatu perusahaan, selalu kita punya imajinasi perusahaan ini akan bertahan selamanya. Betul. Masa kita bikin gedung kantornya cuma bertahan 5 tahun? Wah, itu. Kan nggak komunikatif. Jadi kalau memang kita bikin perusahaan yang ini, ya kita juga bikin gedungnya yang kalau bisa 100 tahun bertahan. Itu kalau kantor kita. Tapi kalau untuk bangunan untuk masyarakat umum, Terutama untuk menurut saya untuk jembatan. infrastruktur ya. Infrastruktur. Yang kadang-kadang saya lihat, saya nggak tahu sekarang diperbaiki. Dulu waktu saya kadang-kadang naik kendaraan umum, jembatan penyeberangan ini pakai besi bordes, itu besi bordesnya udah ada yang bolong-bolong, karatan. Nah itu memang itu harusnya digalvanis. Mutlak harus digalvanis. Mutlak harus digalvanis karena begitu bolong bahaya orang jatuh tinggi sekali. Betul, dan sudah terjadi. Saya belum pernah lihat orang jatuh, tapi saya rasa pasti sudah Bukan terjadi. orang, tapi jembatan yang bukan jembatan ini ya, JPO ya, JPO terus ada beberapa tiang juga yang kita perhatikan juga udah ada yang mulai keropos dan sebagian udah mulai jatuh. Jadi memang kalau kita bicara tentang bajanya itu sendiri memang kuat, tapi dia butuh lapisan untuk memperkuat. Tadi bisa 40 tahun, 50 tahun. Kalau misal digalvanize, lalu ditambah coating, dia even better, jadi lebih lama lagi. Minimal 2 kali lagi. 2 kali lagi. Nah itu biasa berapa mikron sih Pak? Target kita biasanya 70, antara 50 sampai 100. 70 biasa standar. Standar 70 mikron, dan itu sesuai dengan standar internasional tentunya ya yang kita adopsi. Nah Indonesia sendiri sudah ada belum standar itu? Ada. Sudah ada? Ya, kita ada SNI-nya juga sudah ada. Oh, kalau sudah SNI ada ya berarti memang sudah. Itu sudah SNI mandatori atau masih? Belum. Itu yang kita cari. Itu yang lagi kita usahakan masih supaya suka rela. Kalau suka dan rela monggo. Kalau wajib kan sudah pasti ini terkait dengan keselamatan, dan di luar negeri sudah wajib sepertinya tadi. Sudah wajib. Dan setahu saya sih di Indonesia pun hampir semua hot dip galvanizer sudah sesuai standar SNI Indonesia. Nah, ini agak menarik. Kalau kita bicara SNI ini tentu tidak terlepas dari tentang keselamatan gitu ya. Itu keselamatan jiwa. Lalu bagaimana dengan lingkungan? Ini kadang-kadang suka dikait-kaitkan dengan lingkungan. Mungkin gimana Pak Sergio? Ada yang bisa disampaikan? Pada dasarnya galvanis itu proses yang amat sangat hijau, yang green. Kita tidak ada limbah. Jadi semua saya coba tekankan. Galvanize tidak ada limbah. Zero waste. Zero waste. Kok bisa? Karena semua sisa produksi kita, buat kita sisa adalah bahan baku untuk industri lain. Oke, jadi ini galvanize, baja di galvanize, lalu ada katakanlah sisa. Sisa, misalnya kita ada sisa HCl. Nah, HCl itu diambil oleh pengusaha limbah dan dia akan jadikan produk lain. Diolah, bisa ke pupuk, bisa macam-macam. Dan banyak gitu ya? Dan banyak. Satu lagi yang limbahnya, tanda petik limbahnya relatif banyak adalah zinc dross. Zinc dross itu apa? Dross itu biasanya kerak zinc yang terbentuk di dasar kolamnya. Oh, yang kerak yang di dasar kolam. Dan dustnya, ada debunya. Debu juga, Dan itu pun buat industri lain, misalnya industri kosmetik, bisa jadi bahan baku karena bisa jadi zinc oxide. Zinc oxide untuk bahan baku kosmetik berasal dari kerak kerak sisa produksi dari galvanize. Artinya itu nggak dibuang. Nggak dibuang. Masih digunakan lagi. Bahan baku. Bahan baku, tapi tentu dengan proses yang tepat. Gitu. Artinya harus diproses kembali. Dan ada izin tentunya dalam proses tersebut. Artinya ya, ini harus kita coba edukasi bahwa yang selama ini katanya galvanize itu adalah ada limbah yang akhirnya tidak hijau, itu berarti anggapan bahwa ada data dan fakta, dan di Indonesia sudah diproses seperti itu. Memang, dan itu juga sang disayangkan di sini memang dari pendidikan kuliah di arsitek aja atau inspeksi sipil itu galvanize belum termasuk dari kurikulum. Itu juga salah satu yang mungkin harus kita perjuangkan, karena mulanya kan dari situ, dari cendekiawan punya ilmu tertentu baru menyebar ke masyarakat supaya asumsi bahwa galvanize itu tidak lingkungan ramah atau tidak ramah lingkungan itu bisa pelan-pelan hilang. Betul. Jadi
bisa dibilang bahwa galvanize ini bisa membuat struktur baja menjadi kuat. Ya. Jadi menjaga investasi sampai katakan 40 sampai 50 tahun. Ya. Kalau mau cantik ya tinggal di coating saja coating sesuai dengan saja. warna selera Ya. gitu ya. Bukan selera warna partai gitu. Boleh Kenapa juga. tidak? Boleh juga. Mau 24 nih Pak. Nah artinya dengan galvanize material bajanya lebih kuat, tahan lama. Lalu apabila mau lebih cantik lagi, tetap di coating. Ya. Dan tentunya ini proses itu zero waste. Kita lagi rame green building. Nah, kita rame green building ini harus ada certified dan segala macam. Tentu dengan galvanize kita bilang dengan proses seperti Pak Sergio sampaikan itu tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali, bisa dengan mudah tercapai. Dengan sangat mudah tercapai. Nah sehingga mungkin kita sudah mulai harus suarakan terus edukasi dan betul saya setuju bahwa harus masuk di kurikulum. Kita ada rencana roadshow Pak di 30 kampus di Indonesia. Tapi mungkin ke saat ini Jawa Bali, tapi tentunya nanti bisa kita ke kota-kota lain karena tahun-tahun sebelumnya kita melakukan waktu itu masih AMBI ya, belum ISSY. Nah ini kita mulai adakan kuliah umum dan sehingga mahasiswa tadi yang ya katakanlah nanti akan menjadi pemimpin kita di generasi berikutnya dan jadi decision maker nanti di generasi berikutnya itu sudah mulai punya dasar yang kuat bahwa masa ketinggalan kita 100 tahun yang lalu negara lain udah pakai. Iya. Masa kita masih belum mau pakai gitu ya. Walaupun sudah ada pakai tapi belum masif saya rasa ya. Jadi kita masih lihat JPO, masih ada tiang listrik, masih ada hal yang lain masih belum pakai galvanize. Banyak jembatan yang belum pakai tiang listrik. Buat saya satu hal, tiang listrik kita mau maintenance juga relatif masih mudah ya. Bisa dibikin lah. Dan resikonya nggak tinggi-tinggi juga. Tapi kalau jembatan menara PLN untuk overland line tower itu, ya. Iya, apalagi kalau kita bilang kita bangun di daerah. Betul. Sekarang kita mau bikin lingkaran menara telco seluruh Indonesia. Itu bukan juga berarti daerah-daerah terpencil. Itu menurut saya harusnya wajib galvanize. Mungkin nggak hanya Bapak, tapi seluruh anggota Asosiasi Galvanize Indonesia, Izin Power masuk di dalamnya tentunya, juga mewajibkan seharusnya ya. Ya, tapi kan kita bukan mau mewajibkan karena kita sebagai galvanizer dan kita di asosiasi, tapi memang untuk kebutuhan dan masa depan keselamatan, istilah kita nggak buang-buang investasi dalam jangka panjang dan jangan-jangan setiap 3-4 tahun kita ada gangguan internet Indonesia karena towernya terganggu kan. Betul. Dari itu juga. Nah ini cukup panjang, tapi kita bicara tentang tantangan kita saat ini apa nih Pak Sergio di dunia galvanize? Problemnya seperti bilang pengetahuan tentang galvanize-nya kurang begitu ada. Sekarang mungkin Indonesia kita bisa galvanize kalau seluruh digabung sekitar 600.000, 700.000 ton baja. Sedangkan harusnya kebutuhan Indonesia tuh jauh lebih tinggi. Kita bandingkan di Jepang mungkin yang negara kecil mereka per tahun ada kebutuhan sekitar 1 juta ton baja galvanize. Harusnya Indonesia apalagi dengan ngomong kita sekarang minimal 2 kali lipat harusnya kita bisa. Oh iya tentu karena kita ngomong jembatan, tower, tadi telco ya, itu juga masif juga. Harusnya lebih dari itu. Kalau baja sih Indonesia kurang lebih sih angka 15 juta ton, tapi kan tentu nggak semuanya produk yang harus digalvanize. Contoh misalkan baja struktur gitu kan kadang-kadang belum mandatori gitu. Kecuali kalau misalkan dia mau awet yang tadi Bapak bilang. Baja struktur kantor gitu mau lebih lama gitu ya, jadi dia harus galvanize. Tapi balik lagi bahwa 1 juta ton itu adalah di Jepang. Harusnya Indonesia lebih banyak dengan negara yang lebih luas, konsumsi bajanya juga mungkin harusnya lebih gede gitu ya. Nah, kira-kira Pak Sergio, kita bicara tadi tantangan. Nah, peluangnya gimana Pak Sergio? Sebenarnya peluangnya banyak karena kita lagi bangun IKN yang notabene membutuhkan banyak baja. Kesadaran mulai meningkat. Saya rasa planning ke masa depan juga sedikit mulai ke planning yang lebih panjang. Jadi dari segi biaya kita jangan bandingkan investasi awal, tapi kita bandingkan investasi di long run ya. Di long run. Saya juga bilang kalau tiba-tiba tahun depan kebutuhan Indonesia naik ke 2 juta ton juga sementara ini kita belum ada yang sanggup. Kapasitas berapa berarti saat ini? Kapasitas juga cuma sekitar 600, mungkin mentok-mentoknya 800 ton per tahun. Ya, kapasitas 600 sampai 800 ton per tahun dan demand saat ini juga angkanya segitu ya. Berarti ini full capacity terus ini. Artinya artinya masih ada peluang untuk membuka investasi baru
di galvanize? Setahu saya memang ada beberapa, ada sekitar 2 perusahaan asing yang sedang berniat untuk masuk ke Indonesia di bidang galvanis. Ya tentunya kan masuk ke Indonesia menggandeng putra-putri bangsa Indonesia yang terbaik untuk belajar sehingga bisa ahli teknologi nanti. Seperti itu ya. Ya, karena yang tadi Pak Sirgo sampaikan cukup menarik bahwa ternyata ada proses terkait dengan setelah digalvanize. Nah, ini kan ada proses nih pembersihan galvanize, galvanize-nya dibersihkan, lalu ternyata kerak juga masih bisa difungsikan. Nah, ini kan tentu ada peluang bisnis juga di situ sebenarnya kalau kita mengetahui prosesnya secara tepat. Nah, ini cukup menarik. Kira-kira pesan untuk masyarakat konstruksi baja Indonesia, Pak Sergio. Karena kita ISS ini bahasa Inggrisnya Indonesian Society of Steel Construction. Nah, kalau di Indonesia kan masyarakat konstruksi baja Indonesia. Pesannya apa nih buat Pak Sergio? Monggo. Pada dasarnya kita harus terus mengedukasi masyarakat Indonesia tentang faedahnya galvanizing, baik secara teknik maupun secara ekonomis. Yang sedikit kita masih kurang, kita lihat sekarang banyak proteksi nikel di Indonesia. Indonesia juga punya zinc, tapi kita belum punya zinc murni untuk galvanis. Mungkin kita perlu menuju ke smelter ke situ juga. Dan kalau itu bisa ada, kita bakal cepat bisa maju Indonesia. Mantap sekali itu Pak. Jadi hulu hilir ya. Hulu hilir bisa terpenuhi seperti yang Pak Jokowi mau kan, itu harus sampai dari hulunya proses. Itu dia, mumpung pemerintah sedang mendukung proyek-proyek seperti itu, alangkah bagusnya. Setahu saya sih ada perusahaan yang sedang ke arah sana, tapi sayang sekali belum selesai. Mudah-mudahan Pak, kita dorong secepat mungkin. Baik, terima kasih Pak Sergio, ini luar biasa tamu kita hari ini, memberikan saya banyak pencerahan hal baru, karena memang kalau dulu saya di bidangnya bajanya saja, raw material baja, tapi setelah memang ada anak perusahaan di tempat saya dulu bekerja itu ada galvanisnya juga. Saya ngeliat itu tuh ngeri. Jadi saya ingat film Terminator. Karena ada itu amazing gitu ya. Baik, sahabat Koja, teman-teman Koja, kita cukupkan hari ini. Tentu kita tunggu Zinc Power dan Agi mungkin untuk bisa melakukan edukasi di roadshow kampus, sehingga kita sudah mulai dari sekarang gerak nyata untuk mengedukasi terkait dengan galvanize. Dan tidak hanya cantik tapi kuat. Terutama kuat. Nah, mau cantik ya tinggal dipoles gitu aja. Kayak wanita, cantik di luar, kuatnya harus di dalam. Mantap. Baik, terima kasih Pak Sergio. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konstruksi baja.